Tahun 2021 telah berlalu dengan beragam cerita di dalamnya. Pandemi yang belum usai memberikan banyak pelajaran bagi kita untuk terus menjalani kehidupan meski di tengah tantangan dan hambatan. Kini, pintu perjalanan di 2022 telah terbuka dan siap menyambut semangat dan harapan baru di tengah gejolak pandemi yang juga belum berhenti. Pemerintah berhasil menutup perjalanan 2021 dengan mencatatkan keberhasilan kinerja penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai yang positif sepanjang tahun. Berbagai capaian positif ekonomi di tahun 2021 kian membawa optimisme keberhasilan Indonesia dalam menggapai keberhasilan pemulihan ekonomi di tahun ini. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat menjadi bahan bakar bagi roda perekonomian Indonesia untuk bergerak maju. Berangkat dari hal tersebut, kami dari kelompok 4 akan membahas materi terkait bagaimana data realisasi APBN Indonesia di 5 tahun terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai data realisasi APBN di Indonesia pada 5 tahun terakhir. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomika Publik yang dimana dosen pengampuh mata kuliah Ekonomika Publik kami adalah Bapak Abdul Rahman SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 19961400017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu APBN. APBN atau Anggaran Penerimaan Belanja Nasional adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang sebelumnya sudah disetujui oleh DPR. APBN adalah uang kita, di mana uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat dengan RAPBN. APBN menggunakan perencanaan anggaran sebagai penggerak untuk mencapai tujuan nasional guna untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. RAPBN ini dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Ada beberapa siklus pembahasan APBN yang terbilang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Selama pembahasan anggaran, disusun rencana anggaran yang biasanya dibahas di tingkat komisi DPR dengan kementerian atau lembaga negara terkait yang jadi pengguna anggaran. Rencana-rencana anggaran tersebut kemudian akan disusun kembali oleh Kementerian Keuangan yang berperan sebagai bendahara negara. Ini karena Kementerian Keuangan nantinya akan menyinkronkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak seperti PNBP dan hibah. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, NIM 1996141015. Saya akan menjelaskan tentang data realisasi APBN 2017. Pada tahun 2017, Indonesia masih dihadapkan oleh potensi risiko global, sehingga pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien, dan efektif, serta berkesinambungan. 3 pilar utama pada realisasi APBN 2017. Yang pertama, optimalisasi pendapatan negara. Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar 1.736,1 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.472,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 260,2 triliun, penerimaan hibah sebesar 3,1 triliun. Yang kedua, pengelolaan belanja negara secara produktif dan berkualitas. Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas. Di antaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan secara signifikan.
Realisasi APBN fokus kepada belanja yang bersifat prioritas dan mandatori, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, pengelolaan pembiayaan. Kebijakan ekspansif pada APBN 2017 dilakukan demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Meski berdampak pada defisit yang ditutup melalui pembiayaan anggaran, kebijakan defisit diarahkan agar tetap sehat dan berkesinambungan. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Azmi Haitunufus Fajri Zahra dengan NIM 1996141009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai realisasi APBN tahun anggaran 2018. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal, yaitu pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. Terdapat 3 strategi fiskal pada tahun 2018. Yang pertama, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Dan yang ketiga, mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Dari data yang diperoleh mengatakan bahwa pendapatan negara untuk APBN tahun anggaran 2018 ini diprediksikan sebesar 1,8 triliun. Nilai tersebut diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar 1,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 275 triliun, dan hibah sebesar 1,2 triliun. Untuk memenuhi target, pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperkuat reformasi di bidang perpajakan serta kepabeanan dan cukai melalui mendukung automatic exchange of information untuk meningkatkan basis pajak dan mencegah penghindaran pajak dan pengikisan pajak. Yang kedua, membangun kepatuhan dan kesadaran perpajakan atau sustainable compliance. Dan yang ketiga, meningkatkan fasilitas dan pelayanan pelabuhan dan bandar udara, serta memperkuat pemberantasan penyelundupan. Belanja negara dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar 2 triliun. Pendanaan ini ditujukan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. Pengelolaan pembiayaan berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara. Maka defisit anggaran pada APBN tahun 2018 diestimasikan mencapai 325,9 triliun. Selain itu, pembiayaan anggaran tahun 2018 ini juga diarahkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan UMKM. Perkenalkan, nama saya Asnita Sari, NIM 1996140001, nomor urut 04. Saya akan menjelaskan mengenai realisasi APBN tahun 2019. Tema besar APBN tahun 2019 adalah adil, sehat, dan mandiri. Sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin berkurang dan keseimbangan primer menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Dari sisi kemandirian, APBN tahun anggaran 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari dengan NIM 1996141021
Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai data realisasi APBN tahun 2020. Berdasarkan data realisasi APBN tahun anggaran 2020, realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Desember tercatat telah mencapai 1.647 triliun atau 96,9% dari target APBN Perpres 72 per 2020, yaitu sebesar 1.699 triliun. Secara nominal, komponen penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan mencapai 1.285 triliun. Penerimaan negara bukan pajak mencapai 343 triliun dan realisasi hibah mencapai 18,8 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara tahun 2020 yaitu sebesar 2.595,5 triliun atau sekitar 94,8% dari target APBN Perpres 72 per 2020. Secara nominal, realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2020 tumbuh sebesar 20,49% dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai 200 triliun atau sekitar 116% dari target APBN Perpres 72 per 2020. Jadi berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa APBN tahun 2020 mengalami defisit sebesar 947 triliun atau sebesar minus 5,78% terhadap PDB. Saya Gita Sakina dengan NIM 1996140010. Realisasi APBN tahun anggaran 2021, di mana realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir November tercatat telah mencapai 1.699,4 triliun atau 97,5% dari target pada APBN Perpres nomor 72 tahun 2021, yaitu sebesar 1.743,6 triliun. Berdasarkan capaian realisasinya terhadap APBN Perpres nomor 72 tahun 2021, penerimaan dari perpajakan, PNBP dan hibah masing-masing tercatat telah mencapai 91%, 128,3% dan 228,6%. Realisasi belanja negara tahun 2021 terhitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember sebesar 2.310,4 triliun atau sekitar 84% dari pagu APBN Perpres nomor 72 tahun 2021. Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.559,3 triliun dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar 711 triliun. Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian yang sangat berat berupa pandemi COVID-19. Munculnya varian Omikron COVID-19 di tahun 2022 telah membuat dunia kembali menghadapi lonjakan penularan yang sebelumnya sudah sempat melandai. Oleh sebab itu, pemerintah harus senantiasa berupaya berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengoptimalkan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui keuangan negara untuk menjaga kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakatnya. APBN tahun 2022 masih akan terus menghadapi risiko tantangan ketidakpastian, baik yang bersumber dari faktor COVID-19 maupun tantangan global sehingga perlu antisipatif dan waspada. Pemerintah harus mengedepankan prinsip fleksibilitas, antisipatif, khususnya terhadap kebutuhan inisiatif strategis baru. Sinergi kebijakan harus terus diperkuat antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kebijakan di sektor real untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. APBN tahun 2022 akan menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia, sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan COVID-19. APBN harus bekerja sangat keras sebagai instrumen yang mengangkat perekonomian dari siklus penurunan akibat COVID-19. Pemerintah harus terus mengambil kebijakan-kebijakan secara transparan dan akuntabel, terutama yang berkaitan dengan penanganan keuangan negara. Sehingga APBN akan terus hadir dan bermanfaat
dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta melindungi rakyat Indonesia. Sebab APBN uang kita. 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 APBN adalah uang kita, uang rakyat Indonesia.